Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Pembelajaran yang kita laksanakan jarak jauh di masa pandemi ini, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Untuk memulai aktivitas belajar pagi ini, baiknya kita berdoa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Kali ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, alhamdulillah negara kita itu negara yang berada di garis khatulistiwa, yang artinya negara yang mempunyai iklim tropis. Hampir semua jenis tanaman itu di Indonesia. Nah, kita patut bersyukur tinggal di Indonesia dan tidak semua negara seperti yang ada di Indonesia. Ya, kita lanjut. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar, fungsi batang, dan daun, serta fungsi bunga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian ingat-ingat kembali kita pernah belajar tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh, ya. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh, apa sih tumbuhan tidak berpembuluh? Nah, ternyata tumbuhan itu dikategorikan. Nah, dalam bahasa Latinnya tumbuhan tidak berpembuluh itu Phalophyta. Contohnya itu lumut. Nah, ini ada gambar, ada lumut daun, lumut tanduk, lumut hati, dan alga hijau. Nah, tumbuhan lumut ini biasanya tumbuh subur ketika pada saat cuacanya lembab atau pada saat musim hujan. Tumbuhan lumut banyak itu, ya. Tidak. Next, kita lanjut. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh ini banyak. Kalian bisa coba cari di materi yang lainnya ataupun di googling, karena di buku IPA yang kita punya itu tidak terkait banyak gambar. Nah, kedua itu tumbuhan berpembuluh. Nah, tadi Pak Guru jelaskan bahwasanya tumbuhan itu ada dua, tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh itu nama latinnya Phalophyta, ya. Coba kita bayangkan kalau nama-nama Latin ini oleh orang Jawa atau orang Sunda atau orang Sumatera, namanya mungkin agak aneh gitu. Kalau ini kan agak sulit pengucapannya. Tumbuhan paku atau Petrodophyta ini adalah tumbuhan yang banyak hidup di sini. Ya, ada paku sarang burung, ada paku semanggi air, ada paku tanduk rusa, ada Subidicropsida. Nah, di antara tanaman ini ada yang hidup di lingkungan sekolah SMP 266. Nah, ini ada ini. Setelah kalian lama tidak masuk, ini ada di depan ruang waktu. Ini ada. Nah, kalau yang lain ini saya rasa banyak yang tanam, cuma kita tidak perhatikannya. Nah, ini atau Subidicropsida ini disebut palm botol. Bisa dipakai sana. Ya. Next. Nah, selanjutnya itu tumbuhan berbiji atau spermatophyta, ya. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, ini gambarnya. Ini ada tanaman jagung, ada kacang-kacangan, ada mangga, ada melinjo. Nah, ini tiga tidak Pak Wanto sebutkan. Silahkan kalian mencari tanaman apakah ini. Tapi yang jelas tumbuhan berbiji. Oke, paham? Silahkan kita lanjut lagi. Pak Wanto harap kalian paham karena Pak Wanto menjelaskannya. Ya. Nah, kita lanjut dalam topik yang sama, organisme
merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan tersebut. Nah, yang mempunyai organ itu ternyata tidak hanya manusia, tidak hanya binatang, tidak hanya ikan, tapi tumbuhan juga mempunyai organ. Nah, organ tumbuhan itu terbagi menjadi dua, organ vegetatif. Ingat ini pelajaran SD, organ vegetatif. Ini fungsinya itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Nah, ini fungsi daripada organ vegetatif. Next, organ generatif. Tadi ada VG, sekarang ada genere, ya, vegetatif dan generatif. Nah, fungsinya apa? Berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, didahului oleh peristiwa perkawinan. Ya, yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Ya, ternyata dia memiliki 3 bagian: bunga, buah, dan biji. Kita lanjut. Nah, organ generatif itu ada sebagian yang terdiri atas bunga, buah, dan nah, struktur dan fungsi akar. Akar pada tumbuhan biji berfungsi untuk mengokohkan batang. Selain itu juga untuk bernafas, menyerap air, dan garam-garam mineral yang ada dalam tanah. Akar dilengkapi dengan bulu akar dan tudung akar yang berfungsi menembus lapisan akar. Ya. Fungsinya 1, tadi menyerap air dan zat hara mineral. Nah, semakin dalam ditancapkan ke tanah, semakin kokoh tumbuhan itu. Ya, ada lagi menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, hampir sama dengan yang nomor 1. Kalau 1 tadi tugasnya hanya mencari makan ke dalam tanah terus. Nah, ketika itu satu lagi menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau tumbuhannya batangnya besar, akarnya sedikit, ya kemungkinan besar tiup angin pun dia akan roboh, ya, karena akarnya tidak dalam. Nah, sebagai alat pernafasan. Nah, sebagai alat pernafasan ini contohnya adalah tanaman bakau, ya, tanaman bakau. Nah, makanya tanaman bakau ini fungsinya sangat banyak. Salah satu penahan erosi, dan dia juga sebagai pencegah banjir rob. Ya, kita lanjut next. Nah, penyimpan cadangan makanan. Ya, ternyata dia juga menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Singkong dan bengkuang. Ada lagi selain singkong dan bengkuang, apalagi selain singkong dan bengkuang? Contohnya ya mungkin wortel dan sebagainya. Nah, ini contoh gambar daripada tanaman atau pohon yang mempunyai akar. Akar apa ini? Coba sebutkan akar apa? Ya, kalian ketik di halaman komen. Silakan kalian catat gambar 1 ini akar apa. Nah, selanjutnya ini adalah akar apa? Akar seratu. Baik. Nah, ini akar seratu. Nah, akar seratu itu biasanya pohonnya tidak terlalu tinggi. Kalau pohon tinggi enggak yang banyak. Ya, dia lebih banyak tanaman pendek-pendek. Walaupun ada juga yang tapi didominasi oleh tumbuhan yang tinggi.
Nah, contohnya itu kelapa, padi, jagung, dan rumput-rumput. Itu akarnya adalah akar serabut. Baik. Baik, sampai di sini masih ada yang pusing? Bingung? Ya, baik. Sampai di sini dari Pak Wanto sampaikan. Mudah-mudahan untuk materi kali ini kalian paham walaupun sedikit. Tadi kan yang kita pelajari itu sudah ada ya vegetasi, ada generatif, ada fungsi akar. Nah, terus untuk Pak Wanto ucapkan terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya menjadi PR kalian, ini kalian kirim menjadi tugas kalian hari ini itu di halaman 108 aktivitas 3.1. Pak, saya tidak punya buku. Silakan kalian download di Play Store dengan ketik mencari buku Pak kelas 8 ya. Cukup sekian dari Pak Wanto. Ingat tugasnya aktivitas 3.1 kirimnya melalui link. Pak Wanto siap ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.